Baik, perkenalkan nama saya Darmain Istiawan dengan nomor NPM 2216051078. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, manajemen pemasaran. Pemasaran dan nilai pelanggan. Sebuah perusahaan hanya bisa menang dengan menyempurnakan proses penyampaian nilai dan memilih menyediakan dan mengkomunikasikan nilai unggul kepada pembeli yang semakin berpengetahuan. Rantai nilai. Michael Porter dari Harvard telah mengusulkan rantai nilai sebagai alat untuk mengidentifikasi cara menciptakan lebih banyak nilai pelanggan. Menurut model ini, setiap perusahaan merupakan sintesa aktivitas yang dilakukan untuk merancang, memproduksi, memasarkan, menyampaikan, dan mendukung produknya. Proses-proses inti bisnis. Proses penginderaan pasar mengumpulkan informasi tentang pasar. Proses realisasi, penawaran mengembangkan dan meluncurkan penawaran berkualitas. Proses manajemen, hubungan membangun pemahaman yang lebih terhadap hubungan pelanggan. Proses akuisisi, pelanggan menentukan target pasar dan mencari pelanggan baru. Yang terakhir, proses manajemen, pemenuhan penerima dan menyetujui pesanan, mengirimkan barang tepat waktu. Perencanaan strategi unit bisnis. Tahanan perencanaan strategi bisnis, yaitu yang pertama menemukan misi bisnis, yang kedua menganalisis SWOT, yang ketiga merumuskan tujuan, dan yang keempat merumuskan strategi. Michael Porter telah mengusulkan 3 strategi umum yang memberikan titik awal yang baik untuk pemikiran strategis. Yang pertama, kepemimpinan biaya secara keseluruhan. Yang kedua, diferensiasi, dan yang terakhir, fokus. Perencanaan strategi pemasaran. Perencanaan strategis, yaitu proses pengembangan dan pemeliharaan kesesuaian strategis antara tujuan dan kemampuan organisasi dengan peluang pemasaran yang berubah. Perencanaan pemasaran, proses pengembangan dan pemeliharaan kesesuaian strategis antara tujuan dan pemasaran organisasi dengan peluang pemasaran yang berubah. Rencana pemasaran. Rencana pemasaran adalah dokumen yang tertulis untuk merangkum apa yang dipelajari pemasar tentang apa yang menunjukkan bagaimana perusahaan berencana mencapai tujuan pemasarannya. Pertumbuhan bangsa pasar dan siklus hidup produk. Di sini kita bisa lihat bahwa matriks pertumbuhan pangsa pasar BCG adalah alat perencanaan portofolio yang digunakan manajer untuk mengklasifikasikan unit bisnis sebagai bintang, sapi perah, tanda tanya, atau anjing. Siklus hidup produk adalah kursus penjualan dan keuntungan produk selama masa hidupnya. Proses pemberian nilai. Kita dapat membagi urutan penciptaan nilai dan penyampaian menjadi 3 fase, yaitu fase yang pertama, mereka harus melakukan segmentasi pasar, memilih target yang tepat, dan mengembangkan positioning nilai penawaran. Yang kedua, pemasaran harus mengidentifikasi fitur produk, harga, dan distribusi tertentu. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah dengan memanfaatkan internet, periklanan, tenaga penjualan, dan alat komunikasi lainnya untuk mengumumkan atau memproduksi produk. Di kompetisi inti ini memiliki 3 karakteristik, yaitu yang pertama merupakan sumber keunggulan, kompetitif, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap manfaat yang dirasakan pelanggan. Yang kedua, penerapannya di berbagai pasar. Dan yang ketiga, sulit ditiru untuk pesaing atau kompetitor. Peranan pusat perencanaan strategis. Yang pertama mendefinisikan misi perusahaan, yang kedua membentuk unit bisnis strategi, yang ketiga menugaskan sumber daya ke unit bisnis, dan yang keempat menilai peluang pertumbuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.